Shalom adik-adik, dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Hari ini adalah hari ke-215 di tahun 2020, di mana Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mari adik-adik, jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan tetap beribadah hanya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Dan ketika kita beribadah, jangan lihat siapa yang melayani, tapi fokuslah hanya kepada Tuhan Yesus saja yang tidak pernah membuat kita kecewa. Nah sekarang, yuk siapkan hatimu untuk memuji dan memuliakan Raja di atas segala raja, dan untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Pada hari ini, Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat selalu dan bersuka cita. Saat ini kita mau mulai ibadah online kita, ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik bisa menyiapkan hati adik-adik. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita mau angkat satu lagu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau ulang lagunya dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari
Berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan di setiap harinya. Sebentar ya Bapak, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan ada hati yang penuh sukacita, yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama bilang Amin. Aku yakin kita di sini nggak pernah lelah buat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita mau katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Masih tetap bersukacita, amin. Amin. Nah, kakak yakin kita di sini harus selalu senang apapun keadaan kita. Apapun yang kita lakuin, kita harus tetap bersukacita karena ada Tuhan yang selalu bersama kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, melompat senang, di mana-mana hatiku senang, sejak Yesus tolong saya.
hatiku selalu senang. Melompat senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Melompat senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu tenang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bernyanyi, kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami ya Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, agar kebenaran firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah bagi setiap kehidupan kami. Kau juga Tuhan yang memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama bilang Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat? Yes! Puji Tuhan ya, kita masih bisa kembali beribadah walaupun tetap melalui online streaming. Tapi kakak kena percaya kalau adik-adik semua masih semangat beribadah, amin? Amin. Nah, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Coba adik-adik semua duduk yang tenang, duduk yang manis, cari tempat posisi yang nyaman agar adik-adik semua tuh bisa lebih fokus dengerin firman Tuhan ya. Dan jangan lupa walaupun kita beribadah di rumah, tetap ya tidak boleh sambil makan ataupun sambil ngemil. Nanti jadinya lebih fokus ke makanannya, bukan ibadahnya. Yuk, sekarang kita mau mulai belajar firman Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan melihat seorang yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Siapakah dia kira-kira? Apakah Kak Ica? Apakah kakak-kakak sekolah minggu yang lain? Apakah adik-adik semuanya? Ayo, siapa ya kira-kira? Yuk kita simak ceritanya. Nah, hari ini ceritanya nih, suasana di kota Yeriko itu saat itu lagi heboh banget adik-adiknya. Ada sekumpulan orang yang sedang berbelanja di pasar buah. Mereka berkata satu sama lain gitu ya, kayak saling saut-sautan gitu. Kayak, "Bu, mau beli apa?" gitu. "Saya mau beli buah mangga nih, Bu." "Wah, mau beli berapa kilo, Bu?" 2 kilo aja gitu. Ibu ini sering ya berbelanja di warung buah saya. Ibu tinggal di mana?" "Saya tinggal di belokan situ tuh." "Oh, di dekat rumah Bapak Zakeus ya?" "Iya, kok tahu?" Siapa sih yang gak tahu Bapak Zakeus di kota ini? Dia sekarang tuh udah berubah loh Bu, ya. Saya aja nih ya sebagai pedagang buah bisa merasakan. Dulu ya yang namanya pajak penghasilan itu sangat tinggi banget ya. Untung cuma 200.000 sehari, tapi pajaknya bisa 100.000 per hari adik. Aduh, bener-bener bikin saya pusing, bener-bener tinggi banget kan. Tapi sekarang lihat deh Bu, Pak Zakeus itu udah berubah orangnya. Pajak penghasilan saya sehari aja cuma 20.000 sekarang. Itu kan hebat namanya. Dia gak jadi korupsi lagi Bu, gak memeras uang rakyat lagi. Jadi dia tidak jahat lagi seperti dulu. Nah kayak gitu adik-adik. Semua orang di kota Yeriko itu pada akhirnya memperbincangkan si Pak Zakeus ini yang telah berubah. Yang dulunya jadi orang yang jahat, sekarang dia jadi orang yang bisa jauh lebih baik. Di Gramedia, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Naga, Swalayan, semuanya ya. Pasar tradisional, dan semua tempat-tempat di kota Yeriko gitu yang pastinya. Mereka heran nih, apa sih penyebabnya Pak Zakeus ini tuh bisa berubah jadi orang yang lebih baik gitu loh. Saat itulah mereka penasaran adik-adik dan bertanya pada Pak Zakeus itu, apa sih penyebabnya dia berubah? Nah, disinilah Zakeus akhirnya menjelaskan adik-adik ya, bahwa dia berubah sejak dulu pernah suatu kali Yesus lewat di kota mereka. Kota apa tadi? Kota Yeriko ya. Dia naik pohon ara dan Yesus mampir di rumahnya, mau bersahabat dengan si Zakeus ini. Jadi Tuhan Yesus itu mau bersahabat dengan Zakeus ya. Walaupun banyak orang yang mengejek Yesus pada waktu itu ya, kok mau sih si Yesus ini makan terus bersahabat sama Zakeus gitu, orang yang jahat gitu. Nah,
Tapi ternyata Zakheus sungguh terharu akan kebaikan Yesus yang mengasihi dia, adik-adik ya. Saat itulah pada akhirnya dia bertobat dan menjadi orang baik. Nah, sekarang kakak akan bacakan cerita yang ada di Alkitab untuk adik-adik semua. Yang pastinya yang sudah bisa baca, untuk adik-adik kelas kecil, bisa ikut baca sama-sama bareng-bareng sama Kak Ica. Sekarang kita mau buka Alkitabnya. Ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kak Ica ulangi. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, oke. Judul perikopnya adalah Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin ya. Nah, jadi Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai ya adik-adik yang telah banyak berbuat dosa gitu. Pemungut cukai ini adalah pemimpin orang-orang yang menagih pajak adik-adik ya kepada orang Yahudi pada saat itu gitu. Biasanya pemungut cukai itu suka menaikkan pajaknya dari yang semestinya. Misalkan harusnya pajaknya 10.000, ditinggiin kayak tadi jadi 100.000 gitu kan. Kayak contoh yang kakak ceritakan tadi ya, sama yang kayak di atas yang tadi pedagang itu yang dapat uang penghasilannya cuma 200.000 sehari ya kan, jumlahnya dikit gitu. Nah, Zakheus ini malah memintanya 100.000 per hari untuk membayar pajaknya. Padahal kan seharusnya pajaknya itu sehari itu 20.000 ya kan. Nah, yang 80.000 itu ya sisanya yang pastinya diambil oleh Zakheus untuk dirinya sendiri yang pastinya. Jadi Zakheus ini dimusuhin orang-orang di kota Yeriko gitu karena dia berlaku curang, jadi orang yang jahat. Nah, ketika Yesus lewat di kota itu ya, Zakheus pun ingin melihat Yesus karena Yesus tuh udah terkenal banget deh, sudah banyak yang membuat Yesus itu banyak membuat mujizat, jadi banyak orang yang ingin tahu tentang Yesus ya. Nah, Zakheus ini mengalami kesulitan ya melihat Yesus karena badannya itu pendek adik-adik ya. Padahal Yesus dikerumunin banyak orang. Lalu akhirnya apa? Zakheus berlari, mendahului dan naik ke atas pohon ara agar ia tak terhalangi lagi oleh banyak orang dan dapat melihat Yesus, ya kan? Nah, setelah itu ketika Yesus sampai di dekat pohon tersebut, di pohon ara, Yesus justru memanggil Zakheus adik-adik ya, dan meminta untuk diperkenankan menumpang di rumahnya. Bayangin, orang jahat, tapi Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Kayaknya keren banget gitu. Nah, akhirnya karena hal itu orang-orang tuh banyak yang marah gitu, banyak yang kesel karena Yesus menumpang di rumah berbuat dosa gitu, yang udah berlaku curang gitu sama orang-orang. Tapi pada akhirnya Zakheus ini sangat gembira adik-adik ya, karena kebaikan Yesus yang mau datang ke rumahnya gitu. Maka ia pun akhirnya karena kejadian hal itu, ia bertobat dan memperbaiki hidupnya.
Zakheus yang tadinya adalah orang yang jahat, sekarang jadi peduli pada orang miskin, adik-adik. Tidak serakah lagi, tidak memeras rakyat lagi, terus tidak berlaku curang gitu, tidak licik lagi, lebih suka tersenyum dan lebih ramah yang pastinya. Terus gak sombong juga, ya kan? Gak kayak dulu pokoknya deh. Nah, ternyata Zakheus pada akhirnya apa, dia bertobat ya, dan menunjukkan pertobatannya seperti yang tertulis di dalam Lukas 19 ayat 8. Kayak baca ini ya. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat ya, amin. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Zakheus yang pastinya. Zakheus ini gak menyerah ketika dia ingin banget bertemu sama Tuhan Yesus gitu, hanya karena badannya pendek ya kan. Akhirnya dia mencari cara nih, gimana ya caranya biar aku tuh bisa ngelihat Yesus gitu. Aku pengen banget bertemu sama Yesus. Nah, pada akhirnya dia naik ke pohon ara untuk bisa melihat dan pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang perjumpaan pada saat itu akhirnya membuat dia jadi bertobat, ya kan adik-adik ya. Dan bahkan Tuhan Yesus itu sangat amat menyambut pertobatannya si Zakheus ini, adik-adik ya. Nah, kita pun juga harus berusaha ketemu dengan Tuhan Yesus gitu. Tentu bukan secara fisik ya adik-adik ya, seperti Zakheus tadi, enggak gitu. Tapi melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui doa gitu ya. Melalui ibadah kita bisa belajar bersyukur kepada Tuhan gitu kan, dan memuji Tuhan yang pastinya. Melalui doa kita bisa berbicara kepada Tuhan, dan melalui penyampaian firman Tuhan seperti hari ini kita bisa mengetahui itu kehendak Tuhan untuk kita lakukan ya kan. Apalagi di zaman sekarang ini ya adik-adik ya, bertemu Tuhan lebih mudah ketimbang pada zaman dulu gitu, karena zaman sekarang ada internet gitu. Walau beribadah sekolah minggu nih mungkin karena pandemi gitu, terus mungkin karena adik-adik sibuk juga gitu kan, tapi masih bisa online streaming gitu. Begitu juga dengan mendengarkan firman Tuhan, sama masih bisa online streaming gitu. Seperti yang adik-adik tonton pada hari ini kan online streaming gitu, nonton di YouTube gitu. Pokoknya jauh lebih mudah di zaman sekarang gitu kan. Nah, kemudahan-kemudahan tersebut gak boleh tuh pada akhirnya kita jadi sia-siain gitu. Itu justru harus kita manfaatkan untuk kita mencari Tuhan gitu kan. Salah satunya caranya ya jangan bosan-bosan ikut ibadah sekolah minggu online streaming yang pastinya. Adik-adik juga bisa tonton kok konten-konten rohani Kristen untuk anak-anak di YouTube, banyak kayak lagu-lagu rohani. Terus misalkan dari cerita-cerita ayat Alkitab di YouTube gitu kan, kayak komik Alkitab itu juga ada YouTube-nya, dan masih banyak lagi pokoknya caranya agar kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Nah, oke. Terus nih ada satu lagi ayat ya. Ada di Yesaya 55 ayat 6 nih. Yesaya 55 ayat 6, kayak bacain ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, amin. Jadi, selama kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa beribadah, masih bisa berdoa yang pastinya, jangan sekali-sekalinya kita sia-siakan ya kan adik-adik. Setuju semua? Setuju, amin. Oke, sampai di situ aja firman Tuhannya. Tapi ada aktivitas minggu ini adalah ayat hafalan yang diambil dari ayat tadi, Yesaya 55 ayat 6. Yuk kita buka bareng-bareng Yesaya 55 ayat 6. Sudah ketemu? Oke, Kaisyah bacain ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin ya. Dan aktivitas yang kedua adalah menggambar dan mewarnai si Bapak Zakheus tadi yang naik pohon karena kepingin banget ketemu sama Tuhan Yesus ya. Setelah kita berdoa, yang pastinya kakak akan tampilin beberapa contoh gambarnya ya. Dan jangan lupa kalau adik-adik semua sudah
bisa menghafalkan ayat hafalan dan sudah selesai menggambar dan mewarnainya, dikirim hasilnya ke kakak-kakak koordinator kalian masing-masing. Oke, semuanya? Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini kalau kami masih bisa beribadah Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang harinya dari mulai hari Senin sampai hari Minggu ini Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat, untuk sukacita, untuk nafas yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami secara gratis setiap harinya Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami masih bisa beribadah walaupun melalui online streaming. Kami gak akan mau menyia-nyiakan kesempatan kami untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus walaupun melalui ibadah online streaming. Kami mau tetap semangat untuk beribadah Tuhan seperti Zakius. Walaupun dia berdosa, tapi dia masih mau tetap semangat untuk ketemu Tuhan Yesus dan pada akhirnya dia bertobat. Kami juga mau selalu semangat, kami mau selalu sukacita, kami selalu mau menunggu-nunggu kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak. Berkati kami hari-hari kami selanjutnya, berkati mama papa kami, berkati keluarga besar kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam namamu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakeus. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Udah naikkan ucapan syukur. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih. Yohanes 9 ayat 3. Jawab, bukan dia dan bukan juga tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam Dia. Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia.
ayat 3. Roh Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin.